어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum memulai pelajaran silakan diperiksa terlebih dahulu di dekat bangkunya apakah ada sampah. Baiklah, kalau tidak ada silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, apakah hadir? Baiklah, kalau hadir semua. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai perusahaan manufaktur. Sebelumnya di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang perusahaan jasa. Nah, di minggu ini kita akan belajar mengenai perusahaan manufaktur. Sebelumnya, apakah ada yang sudah mengetahui mengenai perusahaan manufaktur? Ya, silakan Okta. Perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang kegiatan operasionalnya berupa pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Ya, benar sekali bahwa perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang kegiatannya membeli bahan baku dan juga mengolah bahan baku tersebut menjadi barang jadi yang siap untuk diperjualbelikan kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di sini juga ada contoh dari perusahaan manufaktur yang ada di sekitar kita, yaitu perusahaan furniture. Perusahaan furniture itu mengolah kayu untuk menjadi meja, kursi, dan lain sebagainya. Baiklah, ada materi yang selanjutnya yaitu karakteristik dari perusahaan manufaktur. Karakteristik perusahaan manufaktur itu ada 4. Yang pertama itu ada proses produksi. Di perusahaan manufaktur pastinya ada kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang dimulai dari membeli bahan baku atau bahan mentah, kemudian diolah menjadi produk jadi atau produk yang siap untuk dijual. Nah, pada proses produksi ini tentunya kita membutuhkan tenaga kerja dan waktu, peralatan, dan fasilitas. Nah, yang kedua itu karakteristiknya yang pastinya menggunakan peralatan yang berskala besar. Nah, di sini tujuannya menggunakan peralatan yang berskala besar itu untuk menghasilkan kualitas produk yang baik, dan juga dalam jumlah yang besar. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga itu ada memerlukan biaya produksi. Nah, biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin-mesin, dan juga biaya perawatan mesin dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu karakteristiknya pastinya memerlukan pemasaran dan penjualan produk. Yang dari produk yang sudah jadi tadi pastinya akan diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang selanjutnya itu ada materi tentang biaya yang dikeluarkan saat proses produksi pada perusahaan manufaktur. Sebelumnya, apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk menyebutkan biaya yang dikeluarkan saat proses produksi pada perusahaan manufaktur? Biaya yang dikeluarkan yang pertama ada biaya bahan baku langsung, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga biaya overhead pabrik. Ya, benar sekali. Biaya produksi yang dikeluarkan pada perusahaan manufaktur itu ada 3. Yang pertama itu ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Nah, biaya bahan baku langsung di sini itu merupakan biaya bahan baku yang secara fisik merupakan bagian dari produk jadi, yang artinya biaya yang dikeluarkan untuk membeli setiap bahan baku yang digunakan pada proses produksinya. Nah, yang kedua itu ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung di sini itu biaya yang dikeluarkan untuk
yang bekerja secara langsung mengubah atau memproses bahan baku tadi menjadi produk jadi yang siap untuk diperjualbelikan. Nah, yang ketiga itu ada biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, biaya overhead pabrik ini merupakan biaya yang selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Nah, BOP ini timbul karena adanya aktivitas produksi, tetapi tidak dapat dilihat secara fisik pada produk yang bersangkutan. Materi yang selanjutnya itu ada metode harga pokok pesanan. Nah, metode harga pokok pesanan di sini merupakan metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi dan bisa dihitung dengan cara membagi total biaya produksi pesanan tertentu dengan jumlah unit pesanan tertentu. Baiklah, ini saja materi yang bisa Ibu jelaskan. Tetapi Ibu tadi di awal penjelasan lupa untuk menyebutkan tujuan dari pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan apa itu perusahaan manufaktur, memahami karakteristik dari perusahaan manufaktur, dan juga mengetahui biaya apa saja yang dikeluarkan pada perusahaan manufaktur. Dan yang selanjutnya itu siswa juga diharapkan mampu mengetahui apa itu dari metode harga pokok pesanan. Baiklah, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Jika tidak ada dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan? Bukan yang dapat dari kajian hari ini. Yang pertama, perusahaan manufaktur adalah perusahaan pembeli bahan baku, mengolah bahan baku tersebut menjadi barang jadi dan menjualnya untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, karakteristik perusahaan manufaktur itu yang pertama itu proses produksi, menggunakan peralatan berskala besar, memerlukan biaya produksi dan memerlukan pemasaran dan penjualan produk. Yang ketiga itu biaya produksi perusahaan manufaktur. Yang pertama itu bahan baku langsung atau BBP, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir itu biaya overhead pabrik. Dan yang terakhir itu adalah metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah cara menentukan biaya produksi untuk suatu pesanan produk tertentu. Sekian dari saya, Ibu. Ya, benar sekali materi yang telah kita pelajari hari ini itu ada tentang perusahaan manufaktur, di mana perusahaan ini itu kegiatannya mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, karakteristik dari perusahaan manufaktur ini ada 4, adanya proses produksi, menggunakan peralatan yang berskala besar, memerlukan biaya produksi dan juga memerlukan pemasaran dan penjualan produk. Nah, yang selanjutnya materi yang telah kita pelajari itu ada biaya produksi pada perusahaan manufaktur, di mana biayanya itu meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya itu ada metode harga pokok pesanan, di mana metode ini merupakan cara mengumpulkan biaya produksi untuk suatu pesanan produk-produk tertentu. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari Ibu. Nah, untuk tugasnya silakan kalian buka buku di halaman 73, silakan kalian kerjakan tugas tersebut secara mandiri. Baiklah, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.